Ibu bapak, saudari-saudara, para suster, para bruder, dan adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Pada hari raya kemerdekaan Republik Indonesia ini, gereja menghidangkan bacaan-bacaan liturgis kepada kita. Bacaan pertama tadi dari kitab Putra Sirah yang mengajarkan kita tentang pentingnya kebijaksanaan dalam kepemimpinan dan bagaimana pemerintahan yang baik seharusnya dijalankan. Para penguasa menerima amanah dari Allah, dan ini sungguh luar biasa. Karena itulah pada saat pengangkatan atau pengambilan sumpah para pejabat, dihadirkan tokoh agama dan Alkitab agamanya masing-masing, penanda bahwa memangku jabatan ini menerima amanah dari Tuhan. Allah menginginkan setiap penguasa menjaga ketertiban umum, mengusahakan keadilan, dan memperjuangkan kebenaran dalam seluruh sistem pemerintahannya. Ayat pertama dari kitab Sirah tadi menekankan seorang penguasa yang bijaksana akan menjaga ketertiban di antara rakyatnya, dan pemerintahannya akan teratur. Kunci seorang pemimpin sukses ialah berpendidikan sehingga berwawasan luas, hingga akhirnya dapat menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat. Kitab Putra Sirah tadi juga mengingatkan, raja yang tidak terdidik akan menghancurkan rakyatnya, sedangkan sebuah kota yang diperintah oleh orang-orang bijaksana akan makmur. Rasul Petrus dalam bacaan kedua tadi mengajak para pengikut Kristus, orang Kristen, untuk menaati otoritas pemerintah sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan. Sebab para pemangku kekuasaan diinginkan oleh Allah untuk menjalankan juga rencana Tuhan. Maka Rasul Petrus tadi pada cara lain saya menyebutkan apa yang dikatakan Rasul Petrus tadi, menghormati semua orang adalah panggilan etis. Membangun persaudaraan adalah kewajiban. Takut akan Allah adalah sebuah kehormatan. Dan menghormati raja atau pemerintah adalah tugas setiap warga negara. Karena dengan hidup seperti itu, orang percaya dapat membungkam orang bodoh dan menjadi saksi Kristus yang baik di dunia ini. Umat beriman dan para peziarah pengharapan yang terkasih, Injil tadi memberikan penjelasan tentang pentingnya menyeimbangkan kewajiban kepada negara dan kewajiban kepada Tuhan.
Tidak ada yang mesti didahulukan atau dinomorduakan, tetapi kedua-duanya penting. Karena kedua-duanya penting, Yesus mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak dan menghormati pemerintah. Namun sebagai murid Kristus, kesetiaan yang utama tetap kepada Allah. Dengan demikian, setiap warga negara tidak akan terjebak dalam pola pikir yang mempertentangkan kewenangan penguasa dengan kewenangan Tuhan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 bertepatan dengan hari Minggu. Dan kita orang Katolik di Indonesia memasukkan ulang tahun kemerdekaan ini dalam kalender liturgi sebagai hari raya. Perayaan ini membantu kita untuk menghidupkan kembali semangat nasionalisme dan semangat perjuangan mencapai kemerdekaan serta merawat kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan bernegara yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan para pahlawan dan pejuang kemerdekaan. Kebanyakan dari kita adalah warga negara yang lahir saat Indonesia telah merdeka. Dan angkatan para pejuang makin langka. Sejarah memang mencatat ada angkatan yang tertindas, ada kelompok yang berjuang, dan ada generasi yang memenangkan kemerdekaan. Dan kita ini adalah angkatan yang diharapkan oleh nenek moyang kita untuk mengisi kemerdekaan. Sebab kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga tentang kebebasan spiritual dan moral. Seperti yang dikatakan Rasul Petrus tadi, berlakulah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Karena itu, sebagai orang yang telah merdeka, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi garam dan terang dunia. Dan juga sudah layak sepantasnya kita menghargai pengorbanan para pejuang kemerdekaan dengan berkontribusi dalam masyarakat dan menjaga kerukunan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kini mendapat amanah dari Tuhan Allah untuk mengawal kemerdekaan agar tidak disalahgunakan dan dapat diisi sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara kita. Dengan tetap bersyukur atas kemerdekaan yang telah diberikan dan berdoa agar kemerdekaan ini dapat dinikmati dalam suasana damai dan sejahtera sambil terus berbuat kebaikan dan mengabdi Tuhan serta sesama. Semoga Tuhan menganugerahkan damai, sejahtera,
kepada kita semua.